Janganlah kita diadu domba. Janganlah kita bertarung di lapangan. Dari DPR sendiri ya tahu malu lah gitu kan. Pak Prabowo Subianto sebagai presiden maupun Mbak Puan sebagai ketua DPR RI, ambil sikap lah. Mau sampai berapa korban lagi? Apa kita harus bom-boman? Kan nggak mungkin. Kalian dipilih rakyat, tugasnya buat apa? Menurut saya, ya minta maaf, ya itu sah-sah saja. Tetapi kalian juga harus bekerja sesuai dengan apa yang kalian dapatkan. Oke, selamat malam pemirsa cumi-cumi.com dimanapun berada. Balik lagi kita ke spesial interview. Hari ini, malam ini tamu saya spesial, ada yang seragam merah ini. Nah, kalau bapak yang sebelah sana, teman-teman pasti udah tahu di cumi-cumi.com udah sering kesini. Sekali lagi kita mengadakan pertemuan ini sebenarnya dalam kondisi prihatin. Yeah. Karena situasi di luar sana sedang tidak baik-baik saja. Hari ini demo massa semakin besar eskalasinya. Yeah. Banyak video yang beredar. Polda Metro Jaya juga sedang dalam keadaan lumayan chaos karena massa menyerbu masuk. Terus informasi terakhir katanya Polres Selatan juga udah mulai diserbu massa. Mudah-mudahan semuanya berakhir dengan baik. Nah, hari ini, malam ini bintang tamu saya itu mau bahas tentang ini. Di sini ada teman-teman dari SPOI ya Bang ya? Iya, SPOI itu Serikat Pengemudi Online Indonesia. Serikat Pengemudi Online Indonesia. Dan di pojok sana ada Bang Andrio Caesario, tokoh muda yang selalu punya kepedulian terhadap isu-isu nasional yang berdampak luas besar terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, untuk itu kita mulai saja. Terima kasih teman-teman SPOI bisa hadir di studio kita. Pertanyaan saya Bang adalah di saat teman-teman yang lain ada sekarang lagi beraksi di jalanan, Abang ada di sini, berarti untuk sementara ada jarak untuk melihat aksi teman-teman itu kan. Tuh. Kalau menurut Bang Mahmud, apa yang Abang lihat dari aksi yang dimulai dari semalam sebenarnya? Iya. Pemicunya, kalau untuk ojol ya, untuk teman-teman ojol, dipicu oleh kejadian aksidental kecelakaan yang semalam itu. Iya. Kalau Bang Mahmud, Mahmud, apa yang Abang lihat dari masa ojol yang hari ini sedemikian masifnya, besar jumlahnya, sangat banyak turun ke jalan? Ya, sebenarnya perlu dipahami juga ya di awalnya. Driver ojol ini di setiap aksi demo mahasiswa maupun massa sebenarnya selalu ada di tengah-tengah masa aksi. Iya. Untuk apa? Karena di diri kita ini tertanam jiwa sosial koordinasi. Tugasnya yaitu mengevakuasi korban-korban demo seperti yang jatuh atau tertembak dengan cara cepat menggunakan motor, bisa mengevakuasi ke rumah sakit terdekat. Aslinya seperti itu sebenarnya. Tapi karena insiden kemarin sore itu ada insiden pemukulan dilakukan dari aparat kepolisian terhadap ojol. Ditambah lagi dengan memanas malam hari ada yang tertabrak dengan mobil barakuda polisi. Iya. Nah, inilah yang menimbulkan gejolak teman-teman baik wadah koordinasi maupun militansi. Akhirnya hari ini pecah. Tanpa adanya koordinasi pecah dengan sendirinya gitu. Turun ke jalan dengan tagline bahwa polisi ini adalah pembunuh. Ini sebenarnya sebuah gebrakan emosional aja, saya pikir. Karena di awal kita memang sedang mempelajari. Sebenarnya ada simpulnya dalam kejadian aksi ini. Sebenarnya kita sudah punya simpul bahwa ojol ini akan turun loh, ikut turun gitu di aksi pembubaran DPR. Kenapa? Karena dari 2018, ojol sendiri sudah meminta DPR untuk membuat perundang-undangan masalah transportasi online. Tapi DPR entah tertidur lenyap, entah pulas dengan tunjangan-tunjangan, ditambah lagi kemarin 3 juta per hari gitu kan.
kita yang minta peraturan agar tarif kita sesuai, pendapatan kita sesuai, ojol tidak minta apa-apa, hanya sejahtera gitu kan. Mereka nggak pikirin, sebenarnya masih ada simpul tarifnya kalau kita mau turun aksi. Namun karena adanya kejadian kemarin, akhirnya masa pecah gitu, yang menjadi fokusnya malah ke aparat keamanan, bukan ke DPR. Ini yang harus kita tinjau ulang, penarikan massa. Oke. Kita juga dalam waktu dekat ini sudah menyurati pihak DPR dan pemerintah pada Pak Prabowo harus mengambil sikap. Apabila tidak dalam waktu dekat, ya otomatis kita akan gerakan massa ojol, the people power of ojol gitu buat ngepung DPR. Gitu aja sih Mas. Oke. Bang Andrio, ini emang kan tadinya target titik demo itu adalah anggota gedung DPR, Gedung DPR. yang di Senayan. Nah, kemudian karena insiden yang semalam akhirnya massa itu secara otomatis sepertinya bergerak ke kepolisian, Yeah. institusi Polri yang disasar, dan agak memprihatinkan sih ketika teman-teman polisi yang selama ini mengayomi, menjaga, melindungi, dan mereka harus mendapat stigma polisi pembunuh gitu. Akhirnya aksi itu sepenuhnya diarahkan ke kepolisian. Bagaimana menurut abangnya? Ya. Pertama yang saya sikapi adalah sangat prihatin yang mendalam. Saya atas nama pribadi dan organisasi Barisan 8 Center mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, turut berduka yang sedalam-dalamnya atas kejadian yang mengakibatkan meninggalnya seorang yang berjuang untuk keluarganya, Bung Arfan. ya, Bung Arfan yang almarhum, yang mari kita doakan bersama, semoga beliau husnul khotimah Amin ya Allah. dan mendapatkan syafaat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Diampuni segala dosa-dosanya. Itu yang bisa saya harapkan. Kedua adalah peristiwa ini seharusnya tidak perlu terjadi dan sangat saya sayangkan. Kenapa? Karena dari kejadian-kejadian runtutan sebelumnya, ini demonstrasi ini saya melihat dan saya menganalisa ada pihak-pihak tertentu yang ingin berupaya mengganggu pemerintah, dan insya Allah dan saya yakin di bawah kepemimpinan Bapak Presiden, pihak-pihak tertentu itu akan siap dilibas yang mengganggu berjalannya roda pemerintah. Artinya apa? Artinya antara aparat dan masyarakat itu seharusnya saling mencintai, saling mengayomi. Polisi merangkul, melindungi, dan masyarakat mencintai aparat. Fokus dan tujuannya adalah undang-undang yang ada di DPR, bukan polisi. Kalau bicara korban, bukan hanya ojol, tetapi ada seorang perwira Brimob yang meninggal dunia, yang menjelang pensiun, dan itu juga tidak diangkat, dan itu saya juga ucapkan bela sungkawa, dan itu menjadi keprihatinan kita bersama. Artinya apa? Polisi pun, seorang aparat negara, itu juga membayar pajak, bukan adalah privilege. Artinya dia juga masyarakat sama dengan kita. Kenapa kita harus bentrok dengan situasional yang sebenarnya bisa kita sampaikan secara damai? Nah, pasti ada pihak-pihak tertentu yang berusaha ingin mengacaukan. Dan sekali lagi Bang Vincent lihat ada beberapa cuplikan, dan ini bukan dari pihak ojol, ini juga bukan dari pihak mahasiswa. Ada oknum tertentu yang tiba-tiba mengacaukan situasional demonstrasi tersebut. Oke, jadi orang itu seperti menyusup di Ya, tengah aksi massa. Menyusup, jelas menyusup. Dan saya sudah sampaikan ke teman-teman intelijen, cari dan jangan kasih ampun. Nah, Udah teridentifikasi? insya Allah sudah teridentifikasi. Nah, artinya apa? Kita ini punya visi yang luas, punya tujuan yang besar untuk menjadikan Indonesia ini Indonesia emas. Kita harus saling bahu-membahu. Ingat filosofi, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sekarang apakah kita mau bercerai karena
tergosok oleh pemahaman tertentu? Apa kita mau terhasut oleh kondisional tertentu? Saya yakin seluruh rakyat Indonesia tidak menghendaki itu. Ketika rekan-rekan ojol itu saudara-saudara kita ingin menyampaikan aspirasi, harusnya juga DPR mendengar, ya, dan responsif dalam hal itu. Jangan juga ada ruang sehingga mengakibatkan ketidakpuasan yang berakibat ya seperti ini, adanya kerusuhan, adanya demonstrasi, dan mohon maaf, polisi jadi korbannya, ojol jadi korbannya, masyarakat jadi korbannya. Nah, itu yang harus kita cermati. Nah, itu kalau dari saya, mudah-mudahan 1 hari ke depan sudah kita redam bersama teman-teman. Untuk di luar sana, teman-teman ojol, ayo silakan sampaikan aspirasi dengan damai. Tolong sudahi untuk anarkis, jangan terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, karena kita adalah satu. Kita adalah satu aspal perjuangan kalau kata orang. Saya juga tiap hari keluar mengaspal juga untuk berjuang menafkahi keluarga. Sama dengan teman-teman, punya kepentingan yang sama. Polisi keluar rumah meninggalkan anak dan istrinya juga, yaitu mengaspal juga, berjuang juga, menegakkan aturan, keadilan, sama berjuang juga. Nah, jangan sampai hal itu dinodai oleh faktor-faktor yang berusaha untuk memecah belah kita. Dan saya yakin ya Bang ya, bahwa teman-teman ojol juga tidak punya niat yang anarkis. Betul. Mereka cukup diwadahi, mereka cukup dimengerti, dan cukup difahami apa tujuan filosofi daripada perjuangan itu. Dan mungkin teman-teman bisa sampaikan ya nanti secara langsung bahwa insya Allah harusnya DPR sudah cukup mendengar, sudah cukup peka dalam hal ini. Jangan sampai ketidakpekaan kita mengakibatkan hal yang luar biasa. Kira-kira itu dari saya, Bang Firza. Ya, oke. Bang Einstein, tadi kan kata Bang Andrio ada dugaan ada penyusup di tengah aksi massa itu. Kalau Bang Einstein ya, siap. Oh, ini berat nih, ahli fisika nih bro. Saya juga ntar pakai rumus ya kan? kuantum segala gitu. Ya. Oke, Bang. Kalau yang abang lihat kan udah terbiasa ada di antara teman-teman ketika beraksi kan. Ada nggak indikasi ketika sekarang itu rusuh dan lain-lain, ada nggak indikasi abang ngerasa nggak ini kayaknya ada orang lain nih, ada orang yang masuk ini? Oh gitu. Dari pengalaman demo selama ini kan tahu nih, wah kita udah mulai disusupin ini. Apa kalau dilihat dari hari-hari ini, kira-kira di mana kejadian yang mana itu yang kita bisa menguatkan dugaan kita bahwa wah ini kayaknya ada penyusup? Oke. Jadi gini, pertama kita turut berbelasungkawa kepada ada korban yang meninggal, baik di pihak ojol maupun dari pihak kepolisian. Tapi juga runtutan aksi ini karena apa? Terutama khususnya ojol ya. Karena dari 2017, 18, bahkan kita RDP di 2018, termasuk saya yang ikut di dalamnya, mulai detik itu sampai hari ini tidak juga kunjung aturan itu terbentuk. Bahkan di Komisi 5 sudah 3 kali ganti orang. Data apa lagi yang harus kita kasih kan? Kita sudah menyerahkan data, kita sudah beberapa kali RDP gitu loh. Diperpuruk sama teman-teman DPR, ada berita beredar kenaikan tunjangan atau apalah dan lain-lain lah gitu loh. Diperpuruk sama teman-teman DPR juga yang menikmati itu, berjoget-joget di dalam gedung DPR. Secara moral etik itu nggak pantas. Saat kita dibawa berjuang untuk mewujudkan undang-undang baru, undang-undang transportasi online, di 8 tahun, 9 tahun ini nggak ada.
nol besar. Gitu loh. Itu yang memperburuk keadaan gitu loh. Tadi disampaikan juga sama Bang Mahmud bahwa teman-teman ojol ini membantu loh mengevakuasi teman-teman mahasiswa yang terjadi luka, terjadi insiden, tapi berubah menjadi tragedi dari pihak ojol, gitu loh. Dan bahwa ada penyusup, ya indikasi itu memang ada. Contohnya Bang, Dari gimana kira-kira? dari beberapa rekaman bahwa ada orang yang memakai topi putih, mungkin nanti bisa di highlight ya, yang pakai topi putih itu bahwa itu jelas-jelas memprovokasi. Akhirnya pihak dari kepolisian ada bersinggungan sama ojol, gitu loh. Tapi itu juga memang harus diusut tuntas. Tapi kami bersama teman-teman yang kemarin demo di 14 kota di 20 Mei gitu loh. Ini sedang menunggu koordinasi kita. Apa yang harus kita lakukan di pusat? Gitu loh. Bahkan kami hari ini sudah membuat surat untuk dilayangkan ke DPR. Dalam waktu dekat pasti kami akan melakukan aksi itu. Gitu loh. Tapi ya monggo, ayolah teman-teman. Saling berkoordinasi apa segala macam. Jangan supaya anarkis itu terjadi. Karena itu bukan fokus kita. Fokus mahasiswa ada tuntutan pembubaran DPR. Fokus kami di ojol, kenapa kita juga punya simpul bahwa pembubaran DPR ya gimana? 9 tahun kita tidak direspon. Ya hanya respon saja. Lagi-lagi masuk prolegnas, lagi-lagi mundur, lagi-lagi mundur. Mau sampai kapan? Gitu loh. Kami juga menyerukan bahwa teman-teman, ayolah kita bersama-sama. Mungkin kita juga punya simbiosis terhadap pemerintah. Pemerintah juga jangan ayo respon kita gitu loh. Bahwa sekarang teman-teman ojol yang biasanya naik 8-9 jam, menurut survei aja sudah naik sampai 14 jam. Di situ bahwa keselamatan kita terganggu. Karena punya jam terbang, nariknya itu jauh lebih lama. Maka terjadi ada insiden, kecelakaan, dan yang lain-lain. Gitu. Nah, dari kejadian ini, ayolah masing-masing pihak bertanggung jawab. DPR juga harus bertanggung jawab atas tragedi yang terjadi. Gitu. Kepolisian juga harus bertanggung jawab atas insiden yang terjadi, gitu loh. Dan kita saling membuka ruang, saling apa segala macam. Ingat, fokus kita apa? Fokus kita menjadi bangsa yang sejahtera. Gitu. Adapun misalnya aksi-aksi segala macam, itu dari hati nurani kok. Nggak mungkin juga mahasiswa ujuk-ujuk demo ke sana ke gedung DPR tanpa ada kajian, tanpa ada apa segala macam. Terus juga teman-teman ojol demo berjilid-jilid gitu loh. Yang kita tuntut apa sih? Kita nggak minta kaya. Kita minta hidup kita sejahtera. Kita minta yang ojol mau patutnya diterima. Jujur kita nggak minta kaya. Kita minta disetarakan, kita minta diakui. Kita nggak mau liar, bahkan setiap tuntutan kita adalah menuntut ayo atur. Selama ini kan kita nggak diatur. Gitu loh dalam undang-undang. Kita minta diatur. Bukan kita nggak mau liar, kita minta diatur. Dan sampai detik ini belum terjadi. Oke. Tadi nyinggung orang bertopi putih. Walaupun mungkin susah mengenal apakah dia anggota ojol atau bukan gitu kan, karena masanya sangat besar. Tapi kalau sepengetahuan abang, yang sepenglihatan abang, orang itu ojol atau bukan kira-kira? Ya secara seragam enggak, karena kan bajunya hitam-hitam, pakai topi, terus pakai masker. Cara mengidentifikasinya gimana? Ya kita juga nggak tahu. Gimana caranya melihat hanya di mata, gitu loh.
Tapi itu harus diusut tuntas gitu loh. Dan- Jangan sampai ini apa? Kejadian demo berlarut-larut. Ada lagi, Terus ada lagi. ada lagi. Gitu loh. Sampai katanya kantor Makobrimob juga diserang. Hari ini Kapolda Metro Jaya diserang gitu loh. Kita tidak mau itu. Ayo tolong semua yang punya kepentingan atau semua pemangku kebijakan respon dengan cepat. Ambil sikap. Oke. Berarti untuk sementara saat ini teman-teman yang sekarang turun itu sebenarnya belum melakukan koordinasi gitu. Belum, itu belum masa-masa kan liar aja. selalu ada komando pusat gitu kan. Hmm, Berarti ini karena spontanitas Spontanitas. saja, lebih ke solidaritas terhadap Iya, Mas Arfan panas almarhum. masalah Ya. almarhum. Oke. Ya kalau dilihat dari tadi masalah provokator ya, kalau dari ojol sendiri itu pasti gampang mas. Misalnya gini, lu kenal orang ini nggak? Kalau bener tekan ojol, itu kita share, kita ojol ini paling koordinasi paling cepat. Oh iya, karena Kita share nanti pasti ada tuh teman sebelahnya itu yang bawa sama dia. Oh ini masih ini teman gua kalau emang bener ojol. Tapi kalau bukan, ojol sendiri bingung, iya ini siapa ya? Makanya ini yang akan kita coba share ke teman-teman ke wadah-wadah ojol agar teman-teman ojol ini jangan gampang terprovokasi. Soalnya udah terjadi 2 kali. Kemarin topi putih yang coba memukul polisi sampai jatuh, dan hari ini yang di Kuitang coba membuka pintu mobil, mukul langsung lari itu orang. Oh, di PMJ. Nah, di Di PMJ, PMJ. di Polda Metro Jaya. Bajunya hitam-hitam. Nah, ini lagi kita tuntutin nih, turuntutin. Di mana-mana lagi video-video dari TikTok mana kita kumpulin. Karena kita Sepoi ini bergerak bukan berdasarkan emosi, tapi berdasarkan kajian. Kita selalu mengkaji dulu. Kalau emang ini kita pantas turun masa besar, kita turun. Tapi kalau ini ada sebuah kepentingan orang lain yang memanfaatkan ojol, karena kalau masyarakat nih kita pancing, susah mas. Masyarakat kita pancing, kita ngancurin toko aja. Ayo kerusuhan nih, udah dijarah. Susah turun. Tapi kalau ojol berkerumun, masnya jatuh, bilang ditabrak orang. Dikeroyok itu orang pasti. Ojol tuh cepat responnya di koordinasi. ya. Makanya kita tiap-tiap ojol itu punya grup, pasti minimal 10 grup. Oke. Jadi menurut Bang Mahmud sudah saatnya belum untuk ojol turun di sini? Seharusnya sudah ya. Karena emang ini momen tepat di mana semua lapisan masyarakat kesal terhadap kelakuan DPR nih. Yang dari masalah peraturan yang masalah pajak kalau di masyarakat. Kalau di kita cuma minta kita diatur. Kenapa kita diatur? Selama ini kita legal. Kalau dilihat dari undang-undang tentang lalu lintas jalan ya, bahwa kendaraan roda 2 bukan sebagai alat transportasi umum. Ya kan? Kita angkut orang nih sebagai bahan komersil. Kan ilegal kita nih. Iya. Iya kan? Ya pemerintah gimana lu ngebiarin ilegal kita jalan? Kalau itu diatur, Cuma diatur aplikasi ya. iya, senggangannya adalah yang bisa kita andalkan seperti BPJS, terus pendapatan yang pasti. Selama ini kan enggak satu-satunya pendapatan di Indonesia yang tiap tahun turun cuma ojol. Ojol itu tiap tahun turun. Bukannya naik pendapatannya. malah turun. Bukan naik. Karyawan tiap tahun naik gaji, buruh naik gaji, ojol makin turun. Buat mendapat 100.000 aja sulit sekarang. Ini yang kita kejar. Kita nggak minta apa-apa, cuma lu bikin peraturan, setel tarifnya, setel apa yang bisa kita dapat dari jaminan sosialnya. Perusahaan juga bisa ditekan nggak seenaknya gitu. Selama ini kan seenaknya. Sedangkan di luar negeri sudah mulai ada peraturan-peraturan khusus untuk transportasi online. Itu aja sih mas. Oke. Dan kalaupun nanti turun dengan kondisi hari ini teman-teman ojol dihadapkan langsung dengan pihak kepolisian, itu kan misi mulia yang selama ini mau dicapai untuk memperjuangkan nasib teman-teman ojol itu akhirnya mungkin akan ternodai dengan peristiwa hari ini. Betul. Nah, tapi kan ini belum koordinasi pusat kan, Betul. belum ada komando dari pusat ke cabang-cabang bahkan sampai di Jawa ya, kayak udah waktu 20 Mei. aksi 20 Mei itu. Nah, gimana caranya Bang supaya nanti ketika turun misi ini tidak terkontaminasi dengan Hal-hal provokatif. seperti kekacauan yang terjadi hari ini. Karena kalau tidak nanti orang kan rata-rata demo kita yang selama ini terjadi adalah orang tidak lagi melihat tuntutannya, tapi melihat orang bakar ban, orang robohin pagar gitu. Jadi misi yang tadinya kita bawa dan sangat mulia menurut saya, karena memang saya pikir teman-teman ojol seperti orang lain juga di negara ini berhak untuk menuntut haknya. Itu kan misi yang sangat mulia. Tapi
ketika itu ditunggangi atau terkontaminasi dengan sekelompok orang yang merusak itu kan jadi hilang nanti Jadi misinya hilang. kan. Orang tidak lihat lagi tuntutannya, tapi yang dilihat adalah kekacauannya. Nah, kan nanti turun dengan koordinasi full kan dari pusat sampai ke teman-teman daerah. Gimana caranya nanti membersihkan misi yang sangat mulia itu dengan apa yang terjadi hari ini yang sudah kelihatan, yang orang lihat adalah chaos, terbakar di mana-mana, aksi berbenturan dengan pihak keamanan. Gimana caranya, Bang? Apa nanti yang Abang lakukan sebagai orang di kepengurusan pusat untuk memurnikan kembali ini dari kita paling mengedukasi ya kayak teman-teman di grup-grup yang nanti kita bikin video bahwa kita dengan Polri selama ini kondusif ya, berteman dari zaman dulu sampai dari awal ojol berdiri sampai adanya aksi-aksi yang sempat keras juga kita sempat berteman, masih berteman dengan polisi. Contoh sampai sekarang ada nggak razia ojol di razia? Iya. Aman kan? Sampai itu dimanfaatkan oleh masyarakat. Wah, biar kena razia gue pakai jaket ojol aja, pasti aman. Iya. Ini bentuk bahwa polisi ini peduli dengan ojol. Oh iya, gue tauin lu. Kedua, ketika ada tilangan, pura-pura melem walaupun ajak mati, gue tahu ojol pendapatan rendah udah jalan. Ini harus teman-teman pahami bahwa kita nggak pernah ada konflik dengan polisi dari zaman dulu. Ini hanya karena sebuah tragedi tadi malam yang bentuk mungkin sengaja atau tidaknya dari oknum. Yang jelas kan mereka sudah bertanggung jawab. Presiden pun sudah bertanggung jawab. Sampai pemilik jalan tol, artis sudah banyak yang bertanggung jawab terhadap keluarga. Yang kita tuntut apa lagi gitu loh. Dari teman-teman ojol ini apa tentang polisi yang mau? Oke, dari tadi kita koordinasi ke kepala-kepala komunitas lain yang ada di luar kita. Apa sih yang mau tuntut? Ya kalau bisa harus bertanggung jawab lah Brimob. Iya, bentuknya seperti apa? Ya mungkinkah Mesti konkret. Jadi jadi harus konkret, bukan aja. hanya meminta maaf dan memberikan santunan gitu. Jadi seolah-olah di mata kita nih sebagai ojol. Wah, lu rendah banget, cuma dikasih duit udah selesai. Ini soal nyawa lu gitu kan. Ya seharusnya ada sikap tegas dari Polri maupun Brimob, apa tindakan tegas terhadap merasa sebagai gue kepala Polri nih, gue harus bertanggung jawab nih atas tragedi anggota gue. Gue malu matiin ojol. Ya udahlah, gue mundur aja, kan mungkin bisa begitu. Itu saya pikir sikap tegas gitu kan. Oke. Mungkin dari teman-teman itu yang diharapkan. Karena dari tadi saya koordinasi juga dengan beberapa komunitas, mereka sendiri ya menginginkan tanggung jawab realnya gitu kan. Betul. Bukan sekedar minta maaf, itu aja sih. Oke. Balik lagi ke gimana caranya nanti memurnikan aksi yang menurut rencana akan dilakukan dalam waktu dekat itu. Ya, ojol itu dari kegiatan sebenarnya yang ada wadah yang berkoordinasi, ada wadah bentuknya militansi. Wah, ini Iya, gimana jadi ya? dari ada teman-teman 2 divisi dong gitu ya. Kenapa kemarin bisa tidak terlalu chaos walaupun serempak ya? Walaupun ada beberapa aksi 20 Mei itu ada beberapa oknum dari luar ojol yang berusaha bikin rusuh di Kemenhub kemarin. Kita reda karena kita juga punya satgas internal maupun eksternal. Oh. Di mana lu rusuh di aksi gua, ya lu gua sikut. Lu gua ciduk gitu. Emang kita dari dulu begitu, mengawasi. Makanya tadi saya bilang, ketika ada provokator, kita lihat videonya, kita share aja. Kalau memang itu teman mereka pasti nggak ngaku kok, ketahuan. Jangan kan dari luar, beda komunitas aja kita bisa tahu. Bang, ini ada komunitas dari luar bang. Ya udah, amanin dulu. Memang gerak ojol ini lebih cepat daripada Intel karena udah Polri terbiasa sih. Iya dengan benar. itu ya. Semua nge-link satu sama Iya, lain. makanya kalau kita untuk chaos sebenarnya mereka, karena gini, ojol sendiri sebenarnya takut dengan hukum. Ketika bertindak berapa kali kejadian seperti pengerusakan di Senen tempo hari, yang di Kolong Senen, dan juga kerusuhan waktu pertama dengan pihak Bluebird, siapa sih yang repot kalau lu udah ketangkep? Apakah organisasi bertanggung jawab? Keluarga pasti. Jangan nama lu dah, keluarga lu selama lu dikandangin. Siapa yang nanggung nafkahnya? Ini yang harus teman-teman pikirin. Makanya tadi kita berusaha berkoordinasi dengan pihak Polri, Mabes. Kalau emang ada ojol yang ditahan, ya coba kita Komunikasikan ya. membuat persuasif gitu. Pak, keluarin lah Pak. Daripada ntar ojol ngamuk lagi ya kan. Kita berdamai aja. Kita bikin suatu statement bahwa udah lo ojol balik ke fungsinya bahwa lu cuma mengevakuasi korban. Tugas lu bukan buat anarkis. Gitu Mas. Oke, Bang Andrio, ini menarik sekali dengar cerita teman-teman ini ya. Kita pikir kan mereka itu kalau karena masanya begitu banyak,
bisa masif, bahkan mereka bisa ngumpulin dari Surabaya loh, Ya. seluruh Jawa untuk melakukan aksi. Ya. Kita tadinya takut kalau mereka melakukan, ternyata mereka koordinasinya bahkan lebih Ya. boleh dibilang lebih terorganisir gitu. Ya. Nah, Bang Andrio sebagai orang yang sebagai tokoh muda yang sering ada di tengah Masyarakat. masyarakat untuk melerai aksi-aksi yang mengarah ke anarkis. Apa yang Abang bisa lakukan nanti supaya ketika teman-teman ini bikin aksi yang sesungguhnya untuk menuntut hak mereka di DPR itu tidak terkontaminasi dengan peristiwa yang hari ini. Jadi tidak ada label nanti loh, ini Ojol rusuh atau apa gitu. Ya, pertama saya sudah koordinasi, sudah sampaikan kepada teman-teman, bahkan pada video statement tadi malam juga saya sudah sampaikan yang mengambil filosofi kenegaraan kita tentang bagian perjuangan bangsa kita, yaitu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dan saya juga sudah sampaikan ke teman-teman dari SPOI ini, sebelum kita bicara pun kita sudah sampaikan bahwa tolonglah untuk kita tabayun. Tabayun artinya kita pahami arti dari perjuangan itu apa. Perjuangan itu kan kita bukan perang melawan penjajah atau bukan perang melawan sesuatu yang bangsa lain yang menjajah kita, tapi kita jangan sampai perjuangan kita ini perjuangan untuk kesejahteraan. Jadi, dan saya juga berharap ya dalam pertemuan ini insya Allah saya juga meminta Bapak Presiden perhatikan mereka. Bapak Presiden perhatikan teman-teman ojol, perhatikan pejuang-pejuang kehidupan yang memperjuangkan recehan untuk kehidupan mereka. Tolong, ini adalah nasib bangsa. Kita berpikir banyak hal, mungkin ada juga yang harus kita pikirkan. Bukan hanya makanan bergizi, kita juga harus pikirkan nasib teman-teman di aspal ini. Bagaimana paling tidak dia bisa sejahtera, bawa pulang yang cukup hasil, bekerja tidak melanggar aturan, yaitu tidak maksimal sampai bawa motor atau bawa mobil lebih daripada 10 jam karena mengejar pendapatan. Maka mungkin ada satu kajian tentang undang-undang yang mereka butuhkan dan kajian tentang pendapatan yang pada intinya saya berharap ojek online ini punya bapak asuh, yaitu bapak asuh kita adalah Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, yang kita kenal dengan kebijakannya, yang kita kenal dengan keadilannya, yang kita kenal dengan kearifan beliau. Beliau ada orang tua kita, ojol adalah anak-anaknya Pak Presiden. Sampaikan kepada Bapak Presiden ketika mungkin DPR sedang sibuk dan sedang tidur, mungkin bisa disampaikan kepada Pak Presiden dengan cara yang elegan. Dan saya yakin Bapak Presiden Prabowo Subianto akan mendengar hal-hal tersebut. Dan ketika itu diakomodir, maka tidak ada lagi resistensi, tidak ada lagi demo-demo, tidak ada lagi kegiatan-kegiatan yang sebenarnya tidak perlu. Dan ini terjadinya gesekan, terjadinya perpecahan itu bukan karena ada pihak-pihak yang menginginkan saja, tapi adanya peluang. Nah, peluang itu kita tutup dengan adanya mewadahi kebijakan mereka, mewadahi keinginan mereka. Itu dari saya, Bang Vincent. Oke, Bang Einstein. Ya. Ini kan teman-teman sudah terlanjur turun inilah, ya kan. Dan sayangnya emang entah karena situasi atau apa kemudian terjadi kekacauan. Ada himbauan nggak? Bukan himbauan, maksudnya balik lagi gimana caranya nanti, karena ini bakal panjang nih, karena mereka turun sporadis sudah kan, muncul dari mana-mana. Gimana caranya untuk mencegah terjadinya pengumpulan pengerahan massa lagi kan?
kalau tadi abang bilang sudah belum ada koordinasi, berarti patut diduga mereka ini digerakkan oleh orang lain nih kan? Iya. Ya kan, kalau tadi abang bilang itu gak ada koordinasi. Nah, berarti mereka gimana caranya bang supaya teman-teman ini, tadi abang awalnya udah bilang kita tidak mau ditunggangi, tidak mau ada orang yang menyusup ke dalam aksi kita. Caranya gimana supaya, karena kalau lagi dalam aksi massa itu susah sekali dikendalikan. Betul. Kecuali memang ada kekuatan entah internal atau eksternal yang bisa mengendalikan itu. Bang Einstein bisa jelaskan. Jadi gini, kita tidak bisa salahkan mereka, kita tidak bisa menyalahkan juga, karena apa? Ini adalah aksi spontan. Karena ada teman-teman tragedi tersebut, gitu loh. Nah, maka dari itu kita di 14 kota saat ini pun masih berkoordinasi. Apa sih yang jadi tuntutan kita? Di 14 kota yang kemarin aksi di 20 Mei itu mempunyai 4 tuntutan. Yang pertama revisi tarif. Karena apa? 3 tahun nih mandek nih. Revisi itu tidak berjalan. Karena kenapa itu wajib dinaikkan? Menurut kami adalah ini UMR naik, inflasi naik, pajak dinaikkan, bertebaran di mana-mana pajak gitu loh. Tapi pendapatan kita tidak naik gitu loh. Menurut peraturan Menteri 12 gitu loh. Kita masih pakai angka di tahun 2022. Secara 3 tahun kita tidak naik. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, normalisasikan lagi tarif paket makanan dan barang. Ini teman-teman di kurir online, pengantaran paket segala macam, ini menjerit saat ini, gitu loh. Yang ketiga apa? Tarif ASK roda 4 itu mohonlah dikaji ulang lagi dari tarifnya, dari peraturannya segala macam, karena sejak 2018 ya. 18 tidak berubah nih. Gitu loh. Ayolah. Semua pihak yang berkepentingan yang terlibat di situ, kementerian, DPR dan segala macam. Ayolah. 3 tuntutan ini gitu loh. Kita nggak mau lagi jadi korban di jalan karena kelelahan, karena kecapean dan lain segala macam. Dan yang keempat, hadirkanlah undang-undang transportasi online. Itu yang di DPR sejak 2017, 18 sampai detik ini juga tidak tercipta. Nah, maka dari itu kami juga, karena ini masa aksi spontan gitu loh. Nah, kita di 14 kota berkoordinasi akan melakukan aksi dalam waktu dekat. Kita di 14 kota sedang berkoordinasi, mungkin akan melakukan aksi itu kalau ya tuntutan kita juga tidak terrealisasi. Gitu loh. Mau sampai kapan? Gitu loh. Kita sudah sampai di titik ini juga tidak tercapai itu apa yang jadi keinginan teman-teman ojol gitu loh. Dan kami juga menghimbau untuk teman-teman di lapangan gitu yang melakukan aksi spontan hari ini, kontrol diri, kontrol emosinya, jangan terpancing gitu loh. Karena apa? Yang rugi kita semua sebagai bangsa, negara, Ya, tuh. Kesatuan Republik Indonesia. Kita semua yang rugi. Teman-teman mahasiswa itu warga negara Indonesia. Teman-teman ojol juga warga negara Indonesia. Polisi pun. Teman-teman dari pihak kepolisian itu juga warga negara Indonesia. Janganlah kita diadu domba. Janganlah kita bertarung di lapangan. Itu juga bukan kemauan kita. Yang ada hasilnya. Tapi apa? Pihak yang terkait tolong direspon dengan sangat cepat. Jangan sampai ini eskalasinya menjadi
lebih meluas gitu. Mungkin dari saya itu, coba mungkin ada tambahan dari Bang Mahmud. Ya sebenarnya kalau ngelihat kejadian-kejadian ini beruntutan ya dari udah beberapa hari. Ini kan makin bergejolak masa kan. Iya. Yang tadinya masyarakat dengan massa aja, dengan beberapa ormas mungkin, sekarang timbul dengan ojol di hari ketiga. Dan ini tidak menutup kemungkinan akan meluas dari berbagai lainnya lagi, dari masa berbagai lainnya. Sebenarnya seperti respon DPR dan Presiden yang melihat demo pada beberapa hari ini, itu kan belum ada tanggapan. Belum ada pengambilan sikap. Ya maksud saya dari DPR sendiri ya tahu malu lah gitu kan. Sekarang contoh seperti Saroni yang udah dipecat ya kan dari Komisi 3. Tapi masa masih bergejolak kan. Malah dibelokkan adanya ke Polri sekarang. Nah ini yang sangat saya sayangkan, akhirnya apa ya namanya ya, tidak terfokus pada satu titik, jadi meluas yang tidak akan ada junjungannya. Yang dicari apa gitu kan. Ini sebaiknya kayak Presiden maupun DPR segeralah ngambil sikap agar lebih meredam. Karena kalau begini terus semua rugi. Kayak kita juga yang narik sepi. Yes. Masyarakat nggak mau keluar rumah takut. Ya. Kalau sampai berlarut-larut, wah 3 hari 4 hari kemudian kita nggak ada pemasukan, apa jadinya? Bisa ngerampok ya kan? Jadi segeralah seperti Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden maupun Mbak Puan sebagai Ketua DPR RI, ambil sikap lah menanggapi adanya tragedi-tragedi seperti ini. Jangan lu cuma nonton ya kan. Kita di lapangan udah ada korban dari polisi yang mengamankan, dari ojol yang tadinya cuma membantu mengevakuasi, dari massa yang menyampaikan aspirasi. Mau sampai berapa lama lagi gitu? Mau sampai berapa korban lagi? Apa kita harus bom-boman? Kan nggak mungkin. Ini yang saya harapkan itu aja sih Mas. Jadi segeralah sebagai pemerintah, pemangku jabatan, lihat nih masyarakat lu nih lagi bergejolak, segera ambil sikap. Jangan lu diemin aja. Ya itu aja sih Mas. Jangan menunggu semakin besar lagi aksi Betul. idenya ya. Oke. Bang Andrio, Siap. tadi dari cerita abang berdua ini kan jadi semakin lengkap itu kan, Iya. dugaan bahkan tudingan publik bahwa ini bermula dari DPR. DPR, Ya. ya kan? Mereka Pemicunya. udah bikin apa namanya, sampai RDP segala dari Betul. 2017 dan sampai sekarang belum keluar itu undang-undang transportasi. betul. Lalu kemarin ada apa namanya, kenaikan Tarif. tunjangan Oh, tunjangan. mereka kan, lalu DPR. ada aksi joget-joget, Nah, terus mereka joget, warga marah, direspon sama Wakil Ketua Komisi 3 ya, Pak Sahroni dengan pernyataan yang bikin kayak nyiram bensin gitu di tengah api. Akhirnya meledaklah semua ini. Tapi sayangnya hari ini gesekannya malah berpindah ke masyarakat dengan Polri. Apa saran Bang Andrio apa untuk DPR? Untuk orang-orang siapapun lah petinggi di DPR atau yang berwenang untuk seperti tadi Bang Mahmud bilang, harus ngambil sikap itu DPR dengan Presiden. Jadi begini Bang Vincent, kita juga nggak bisa juga mengeneralisasi seluruh anggota DPR tuh Ya, begajulan, itu pasti. enggak. ya nggak bisa juga. Tapi Nggak sebagai bisa. institusi kan boleh kita Bang. nggak bisa ngomong kayak begitu. Tetapi ya ingat kembali, kita refleksi diri ya. Kalian dipilih rakyat, tugasnya buat apa? Apakah memperkaya diri, apakah mempersenang diri, atau bekerja untuk rakyat? Ketika rakyat sedang berjuang, Presiden pun prihatin dengan melakukan efisiensi dan lain-lain. Berjuang bagaimana segala APBN kita mencukupi untuk kebutuhan bangsa ini. Tolonglah juga mawas diri lah. Jangan juga gaya sok kesultan-sultanan, pamer-pamer motor gede, pamer-pamer harta segala macam. Janganlah. Ya udah nggak zaman bro. Ya, zamannya sekarang kita berjuang untuk rakyat dan berbuat yang terbaik. Artinya hasil adalah efek samping dari apa yang kita lakukan. Jangan juga kita show off kiri kanan segala macam yang nggak ada faedahnya. Ya udah nggak zaman juga. Bagaimana kita mengukir prestasi sehingga bangsa ini bisa berdiri dengan tegak. Bangsa ini bisa lepas landas sesuai dengan
dan cita-cita bangsa Indonesia. Makanya saya tidak mau mengeneralisasi dan tidak mau menyebutkan namanya siapa yang melakukan itu, tapi tolonglah refleksi diri, ya, berkaca diri dan kembali lagi tujuan kita apa, ya, tujuan kita apa. Dan ketika memang ada tunjangan atau ada hasil yang dinikmati oleh anggota dewan, menurut saya ya minta maaf, ya itu sah-sah saja, tetapi kalian juga harus bekerja sesuai dengan apa yang kalian dapatkan. Bukan kalian makan kenyang terus tidur, enggak. Tapi apa yang kita dapatkan itu harus direalisasikan dengan apa yang kita lakukan gitu. Kira-kira begitu, Bang Vincent. Oke, buat Pak Presiden apa sarannya, Bang? Buat dalam situasi yang semakin genting ini. Siap, buat Bapakku, buat Pak Presiden, buat junjungan kita bersama, buat Bapak kita bersama, semangat terus Pak, jangan pantang menyerah. Bangsa ini butuh Bapak, bangsa ini butuh pemimpin yang tegas. Betul. Dan sikat orang-orang yang mengganggu ketenangan kita. Dan satu Pak, perhatikan juga nasib para teman-teman buruh, ojol, dan orang-orang yang berjuang untuk sekedar mengisi perut mereka. Itu. Oke. Dan untuk DPR MPR kan Nasdem sudah mengambil sikap walaupun nggak mau menarik dia dari DPR, memindahkan ke komisi lain. Itu si Pak Sahroni. Sementara kan ada nama-nama lain juga yang sering disorot oleh teman-teman netizen dan warga umumnya kan, seperti Eko Patrio, Uya Kuya, siapa lagi itu? Itu yang aku bilang Bang Vincent tadi. Ya, saya tidak mau menyebut nama partai, saya tidak mau menyebut nama yang bersangkutan, tapi tolong refleksi diri, berkaca diri. Pantas gak sih? Teori kepantasan aja. Ya, teori kepantasan aja. Pantas gak? Di saat orang lagi berjuang hanya memperebutkan 20-30 ribu perak, kita melakukan euforia seolah-olah kita sudah memberikan kesejahteraan bagi rakyat yang membutuhkan itu. Berkaca diri. Gak mungkin dong, ya kan, kita bawa roti, cheesecake, segala macam makan di depan orang yang miskin, makan di depan rakyat yang membutuhkan nasi sesendok dua sendok, sedangkan kita makan roti cheesecake sendiri, kan nggak mungkin itu. Dan kita dalam kita menikmati makanan itu tuh kita ngomong, oh ini enak loh cheesecake segala macam, sedangkan orang lain boro-boro makan cheesecake, boro-boro makan roti mahal, tapi dia makan 1 sendok nasi pun susah. Itu kita harus ya motong baju, ngukur badan, berkaca diri. Siapa kita, bagaimana harusnya kita, dan tepatnya kita seperti apa. Dan sekali lagi saya tidak mau menjelaskan siapa orang itu, ngaca aja lah pantas atau enggak ya. Dan kalau dari background seorang artis untuk menjadi politisi, tolonglah juga, memang masyarakat butuh entertain, tapi masyarakat itu tidak hanya butuh entertain, masyarakat butuh kepastian. Ya, untuk teman-teman Polri, khususnya Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, dan seluruh pejabat utama Mabes Polri, tolong berikan edukasi kepada anggota-anggota yang sedang di lapangan untuk lebih memahami pentingnya psikologi seperti apa. Pertama, kedua, untuk lebih sabar dalam menghadapi masyarakat yang sedang kecewa terhadap Dewan Perwakilan Rakyat, ya. Dan bagaimana kita bisa menyikapinya. Apa yang dilakukan oleh teman-teman Polri dalam melakukan tugas sudah bagus, tapi harus juga direvisi hal-hal yang bisa mengakibatkan accident, dan itu harusnya bisa dieliminir. Itu aja dari saya. Oke, terima kasih Bang. Jadi ya pemirsa, bangsa dan negara ini dibuat untuk menjamin, mendistribusikan keadilan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Kalau orang yang kita percayakan mewakili kita, merepresentasi kebutuhan kehidupan kita sehari-hari,
sudah tidak peduli lagi dengan kita, maka memang patut dimaklumi juga sepertinya suara-suara yang sekarang akhirnya menjadi semakin besar gitu. Tapi sebagai anak bangsa saya juga berharap semoga peristiwa atau kejadian-kejadian seperti ini tidak sampai mengarah ke sesuatu yang lebih mengerikan lagi. Karena kita sedang membangun, kita sedang menyongsong 2045 Indonesia emas. Ya, Dan kemarin bahkan katanya bukan Indonesia emas tapi Indonesia berlian. Mudah-mudahan kejadian hari ini siapapun yang terlibat, siapapun yang bertanggung jawab, mudah-mudahan menjadi pelajaran untuk kita semua supaya sudahlah keributan, kerusuhan, kericuan seperti ini tidak terulang lagi. Terima kasih Bang Einstein, Bang Mahfud Sama-sama. dari Sepoi. Sepoi tadi apa Bang? Serikat Pengemudi Online. Serikat Pengemudi Online. Bang Indonesia. Andrio yang Siap. selalu Mandan. hadir untuk memberikan pencerahan di sini. Terima kasih. Di studio kita ada banyak juga yang duduk di sini cuman berdua, tapi sebenarnya ada sekitar 8 orang dari teman-teman Sepoi. Terima kasih. Ya. Semoga kita selalu ini Bang, bersatu, jangan sampai sesama anak bangsa itu diadu domba. Benar. Selamat malam. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya.